Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Hanifah Rahma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Industri. Saya Aulihan Muhammad Putri dengan NPM 10060322139 dari kelompok 1 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan obat yang baik pada bangunan dan fasilitas. Prinsipnya, bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan produksi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil resiko terjadi kekeliruan, pencemaran, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindari penumpukan debu atau kotoran dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu suatu obat. Yang pertama, ada klasifikasi ruangan. Untuk ruangannya sendiri itu ada area penimbangan, area produksi, area penyimpanan, dan area mutu pengawasan. Selanjutnya ada area penimbangan, di mana area penimbangan ini merupakan penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produksi dengan cara penimbangan hendaklah dilakukan di area penimbangan terpisah yang didesain khusus, di mana area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi. Yang kedua ada area produksi. Untuk konstruksi lantai di area pengolahan hendaklah dibuat dari bahan kedap air, permukaannya rata dan memungkinkan pelaksanaan pembersihan yang cepat dan efisien apabila terjadi tumpahan bahan. Selanjutnya ada area produksi. Area produksi ini hendaklah diventilasi secara efektif dengan menggunakan sistem pengendali udara termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat pencemarannya silang, pengendali suhu, dan bila perlu pengendalian kelembapan udara sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir ada area penyimpanan, di mana memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk, menjamin kondisi penyimpanan Selanjutnya ada area penyimpanan, hendaklah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk, menjamin kondisi penyimpanan yang baik, memberikan perlindungan terhadap bahan dan produk terhadap cuaca serta aman. Selanjutnya ada area pengawasan mutu, di mana area pengawasan mutu itu terdiri dari lab QC terpisah dari area produksi, desain sesuai dengan kegiatan, ruangan terpisah untuk instrumen, desain lab, memperhatikan dengan bahan bangunan, ventilasi, dan AHU. Selanjutnya ada kelas kebersihan ruangan, di mana kelas kebersihan ruangan ini untuk kelas ABCD untuk pengolahan produksi steril, untuk kelas E itu pengolahan produk non steril. Persyaratan jumlah maksimum partikulat udara pada kondisi non operasional adalah 352.000 partikel per meter pangkat 3 untuk partikel ukuran lebih dari 0,5 mikrometer dan 29.000 untuk partikel ukuran lebih dari 5 mikrometer. Jumlah maksimum mikroba udara ditetapkan oleh industri berdasarkan kajian resiko dari jenis sediaan yang ditangani. Selanjutnya ada kelas ruang kebersihan, di mana ruang kebersihan ini ada tingkat kebersihan paling tinggi, dia itu untuk proses aseptik langsung kontak dengan produk, contohnya itu pengisian vial, ampul, dan injeksi. Untuk tingkat kebersihan pendukung kelas A itu untuk area latar belakang proses aseptik, contohnya itu ada persiapan operator dan alat. Untuk kelas menengah itu ada pembuatan produk steril yang akan disterilkan, contohnya itu ada formulasi dan pencampuran, dan yang terakhir ada dasar atau awal untuk mempersiapkan bahan dan alat yang masuk ke area bersih, contohnya penimbangan dan pencucian. Selanjutnya ada program pembersihan ruangan, di mana program pembersihan ruangan ini merupakan kegiatan pembersihan dan sanitasi ruangan yang harus dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan produk tertulis seperti satu ada ruang timbang, pengolahan dan pengemasan, di mana lantai, meja, kursi, penggangan pintu, grill udara, lampu langit-langit dibersihkan setiap hari dengan lap basah dan disinfektan. Untuk seminggu sekali itu dilakukan pembersihan secara menyeluruh. Untuk yang kedua ada tempat cuci alat dan keranjang sampah, di mana harus disikat atau dilap dengan desinfektan harian untuk menjaga kebersihan area krisis agar bebas dari debu dan kontaminan. Yang kedua ada ruang istirahat, di mana lantai, dinding, meja, kursi dilap desinfektan setiap hari, disikat dengan deterjen seminggu sekali, di mana itu tujuannya buat menjaga area pendukung tetap higienis agar tidak menjadi sumber
sumber cemaran. Yang ketiga ada ruang ganti pakaian, di mana lantai, dinding, pintu harus dilap menggunakan desinfektan setiap hari, dan untuk seminggu sekalinya pembersihan mendalam. Tujuannya buat menjaga kebersihan personil sebelum masuk area produksi. Yang keempat ada toilet. Lantai, kloset, dinding, dan pintu harus dibersihkan setiap pagi dan sore dengan desinfektan dan disikat menggunakan deterjen. Untuk lubang pembuangan harus diberi desinfektan setiap hari untuk mencegah sumber kontaminasi mikroba. Selanjutnya ada program pembersihan udara, di mana selanjutnya ada rekomendasi kekuatan cahaya untuk ruangan, di mana rekomendasi kekuatan cahaya ini buat memungkinkan pelaksanaan pekerjaan secara benar dan efisien, di mana intensitas cahaya harus diatur sesuai fungsi area. Misalnya untuk kekuatan cahaya 100 itu pada area ruang ganti pakaian, toilet, ruang sarana, penunjang. Untuk kekuatan cahaya 200 itu pada area gudang, 300 pada koridor area produksi, untuk 500 pada kantor produksi, ruang pengolahan dan pengemasan laboratorium, untuk 600 itu pada pemeriksaan visual seperti kejernihan dan ampul. Selanjutnya ada rekomendasi kekuatan udara untuk ruangan, di mana rekomendasi udara ini untuk kelas A itu ada 16-25 derajat Celcius, alirannya satu arah. Untuk kelas B itu sama seperti kelas A, tetapi dia itu lebih dari 20 kali per jam. Untuk kelas C itu dia untuk pembuatan larutan suspensi sebelum sterilisasi akhir, dia itu untuk kelas D itu 20-27 derajat Celcius, untuk kelas E itu 20-20 derajat Celcius, dan untuk kelas F sampai G itu pada suhu kamar yaitu sekitar 20-28 derajat Celcius. Dimana semakin tinggi kelas, semakin ketat kontrol suhu, kelembapan, dan filtrasi udaranya seperti pada kelas A dan kelas B. Untuk kelas C dan sampai E digunakan untuk area non aseptik atau pengolahan umum, dan untuk kelas F sampai G hanya memerlukan ventilasi dasar kontrol udara steril. Selanjutnya ada susunan blok bangunan pabrik, di mana dena dan letak bangunan harus memungkinkan alur proses yang logis dan menghindari kontaminasi silang. Bangunan pabrik dibagi menjadi blok terpisah berdasarkan produk yang dibuat, seperti produk steril dan non steril, produk beta-lactam seperti penisilin, cefalosporin, dan produk sitotoksik dan hormon. Setiap bloknya harus memiliki fasilitas pendukung tersendiri seperti peralatan personil dan penyimpanan, terus akses keluar masuk yang dikendalikan, dan jalur pemindahan bahan personil tidak saling berpotongan. Di mana dena ini menggambarkan bahwa pabrik farmasi wajib memiliki blok produksi terpisah sesuai jenis produk dan resiko kontaminannya guna menjamin keamanan dan mutu obat. Selanjutnya ada konsep alur barang dan personil, di mana untuk alur barang ini mengalir dari arah penerimaan, penimbangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk. Jadi di mana alur barang ini dia tidak boleh ada arus balik bahan ke area bersih, terlihat pada panah warna hijau. Untuk alur personil pada panah warna merah, dia itu harus terpisah dari jalur bahan dengan ruang ganti bertingkat untuk mengontrol kebersihan, di mana arusnya itu ada dari ruang ganti melalui meja area kerja dan keluar tanpa berkesinggungan dengan barang. Di mana personil harus memulai prosedur penggantian pakaian dan sanitasi sebelum memasuki area produksi. Kemudian pintu area dengan perbedaan kelas kebersihan harus menggunakan sistem interlock. Selanjutnya ada tata letak ruang produksi steril dengan proses aseptis, di mana produksi aseptis dilakukan dengan menjaga sterilitas selama seluruh proses pembuatan. Alur ruangan diatur bergradasi tekanan positif untuk mencegah kontaminasi, terdiri dari area penimbangan, persiapan komponen, formulasi, pengisian dan pengemasan, dan ruang antaralir bagi material dan personel. Selanjutnya untuk tata letak ruang produksi steril dengan sterilisasi akhir itu, pada proses sterilisasi akhir, produk disterilkan setelah proses formulasi dan pengisian. Desain ruangan lebih sederhana karena tahap aseptis penuh hanya diperlukan pada tahap akhir sebelum sterilisasi. Kemudian tetap menggunakan tekanan udara positif dan alur terpisah antara bahan, personil, serta produk jadi. Untuk desain area penimbangan
di mana desain ini dibuat untuk memastikan bahan ditimbang secara akurat tanpa kontaminasi silang. Kemudian area ini dibagi menjadi beberapa zona dengan pengendalian aliran udara dan material yang berbeda sehingga kebersihan dan keamanannya itu bakal terjaga. Di mana yang pertama itu ada arah alir udara merah, dia itu area bersih ke area ruang bersih, mencegah debu keluar dari area penimbangan. Yang kedua ada arah alir material biru, di mana bahan masuk dari gudang kemudian ditimbang dan keluar ke area produksi. Dan yang terakhir ada airlock kelas E, dia itu berfungsi sebagai ruang transisi untuk menjaga tekanan udara dan mencegah kontaminasi. Selanjutnya ada jenis bahan bangunan, di mana yang pertama ada lantai. Jenis bangunannya itu beton padat dengan hardener, dia itu bersifat menahan debu, tidak tahan terhadap tumpahan larutan bahan kimia. Kemudian yang kedua ada beton dilapisi dengan lembaran vinil, epoksi atau poliuretan, dan granit tidak berpori, di mana itu tuh ketahanannya terhadap bahan kimia terbatas. Terus sambungan dilas agar kedap air, mudah tergores. Untuk pembenahan sedang dan monolitik, permukaan tidak berpori dan tidak licin. Dia itu sesuai untuk pada daerah gudang, kantor, koridor, dan laboratorium. Ruang produksi khusus daerah steril dan kelas E. Untuk memerlukan penutupan celah itu pada produksi kelas E, dan untuk tahan terhadap bahan kimia dan goresan itu pada daerah pengemasan kelas F dan gudang, tergantung jenis dan alat yang digunakan. Selanjutnya ada dinding, di mana jenis bangunannya itu bata atau blok. Beton yang permukaannya diplester halus dicat dengan poliakrilik atau poliuretan atau epoksi, di mana dia itu mudah retak bila pengerjaannya kurang baik dan menimbulkan debu bila dibongkar untuk perbaikan atau renovasi. Dia itu sesuai buat daerah produksi kelas E dan steril. Selanjutnya ada langit-langit, di mana beton yang dicat dengan bahan poliakrilik, enamel polimer tinggi atau eksposi, atau gipsum dilapisi cat akrilik atau panel logam yang dicat dengan powder coating. Dia itu keterangannya sukar untuk memodifikasi saluran listrik dan saluran udara, dirancang untuk menahan beban berat, dan ruangan di atasnya dapat digunakan untuk penempatan saluran udara dan lainnya. Sesuai buat daerah steril, daerah pengolahan dan pengisian aseptik. Untuk gipsum itu daerah produksi kelas E, dan untuk panel logam itu untuk daerah steril. Selanjutnya ada inhalasi lubang udara yang masuk, di mana lubang udara dan masuk dan keluar serta pipa-pipa dan salurannya hendak dipasang sedemikian rupa untuk mencegah pencemaran terhadap produk. Di mana yang pertama itu ada high induction diffuser, menunjukkan pola aliran udara yang kuat dan menyebar luas. Tidak disarankan karena dapat menimbulkan turbulensi tinggi dan membawa partikel atau debu sehingga bisa mencemari produk. Yang kedua ada perforated plate diffuser, yaitu tipe lubang udara dengan plat berlubang kecil. Direkomendasikan karena menghasilkan aliran udara yang merata dan lembut, cocok untuk area yang memerlukan kebersihan tinggi seperti ruang bersih dan industri farmasi. Yang ketiga ada low induction field diffuser, yaitu tipe aliran udaranya berputar lembut dengan inklusi yang rendah, paling disukai karena memberikan distribusi udara merata tanpa menyebabkan turbulensi yang besar dan menjaga kualitas udara tetap bersih dan stabil. Selanjutnya ada desain sistem drainase, di mana untuk tipe 1 itu komponen utamanya ada lantai, tutup lubang, sel karet, pipa pembuangan, dan saringan. Air dari permukaan lantai mengalir langsung ke lubang pembuangan. Terdapat sel karet yang berfungsi mencegah kebocoran air dan menghalangi bau atau gas dari saluran keluar ke ruangan saringan tempat di bawah tutup lubang untuk menahan kotoran padat agar tidak masuk ke pipa. Dia itu cocok buat area umum dan kebutuhan kebersihan standar. Yang kedua ada tipe 2 itu memiliki komponen tambahan berupa lapisan disinfektan atau penangkap air. Di antara tutup lubang dengan pipa pembuangan masih terdapat sel karet saringan seperti tipe 1. Air yang mengalir itu melewati lapisan disinfektan atau air trap sehingga bau dan mikroorganisme dari saluran pembuangannya itu dapat terhambat. Selanjutnya ada aliran udara untuk sarana penimbangan, di mana pengambilan sampel hendaklah di bawah laminar airflow dengan kelas kebersihan minimal sama dengan jenis proses produksi, di mana contohnya itu ada LAF yang pada gambar tersebut, di mana LAF itu berfungsi menjaga
agar udara tetap bersih dan bebas partikel sehingga bahan yang ditimbang tidak terkontaminasi. Dimana pada gambar di samping juga menunjukkan kalau laminar airflow dengan arah aliran udara vertikal ke bawah itu menuju area kerja, kemudian udara disedot melalui meja berlubang. Hal ini memastikan udara bersih selalu mengalir melewati area penimbangan dan membuang udara kotor ke bawah dan menjaga sterilitas. Selanjutnya ada kaskade tekanan udara di area pengemasan. Untuk yang umum yang pertama yang umum, di mana kaskade tekanan udara itu dibuat buat mengatur arah aliran udara agar udara selalu bergerak dari area bersih ke area yang lebih kotor sehingga kontaminasinya itu bisa dicegah. Untuk yang kedua itu ada khusus, yaitu buat produk beta lactam atau hormon seks. Selanjutnya ada desain pintu darurat, di mana desain pintu darurat itu dibuat buat memastikan evakuasi cepat dan aman saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran atau kebocoran bahan kimia. Pintu dirancang ayun keluar dan dilengkapi panic bar agar bisa dibuka dengan satu dorongan tanpa kunci. Biasanya terdapat kaca pengintai kecil untuk melihat kondisi di luar sebelum keluar, serta bahan pintu tahan api dan kedap udara sehingga tetap menjaga keamanan serta kebersihan area produksi sesuai dengan standar CPOB. Selanjutnya ada desain gudang penyimpanan, di mana gudang untuk penyimpanan dirancang buat memastikan bahan dan produk tersimpan dengan aman, terpisah dan sesuai kondisi yang dipersyaratkan. Alur umum gudang yaitu dari barang masuk, karantina, kemudian diuji QC, kemudian diterima dan disimpan, kemudian digunakan produksi atau dikirim keluar, di mana alur ini memastikan setiap bahan dan produk terkendali terlacak dengan aman dari kontaminasi atau kesalahan penggunaan. Selanjutnya ada desain ruang pengambilan sampel, di mana terdiri dari ruang-ruang. Yang pertama itu ada step over bench, di mana dia itu merupakan batas antara zona kotor dan zona bersih. Kemudian yang kedua ada change room, di mana dia itu merupakan ruang ganti pakaian sebelum memasuki area bersih. Yang ketiga ada airlock, di mana dia itu merupakan ruang penyangga udara antara area bersih dan area luar. Kemudian yang keempat ada sampling booth, area utama tempat pengambilan sampel bahan baku. Dan yang terakhir ada UDAF hood atau Unidirectional Airflow Hood untuk menjaga kebersihan udara di area kerja. Kemudian ada desain laboratorium, di mana yang pertama itu ada ruang administrasi dan superior, yang kedua ada ruang pustaka dan reagensia, yang ketiga ada ruang timbang dan instrumentasi, yang keempat ada laboratorium kimia dan fisika, yang kelima ada ruang uji mikrobiologi atau uji biologi, yang keenam ada ruang uji stabilitas, yang ketujuh ada ruang preparasi atau persiapan sampel, yang kedelapan ada ruang uji potensi atau cemaran, yang kesembilan ada ruang retained sample atau retained ampul, yang kesepuluh ada ruang persiapan biologi hewan, yang kesebelas ada ruang laboratorium uji fisik bahan kemas, dan yang ke-12 ada lemari asam dan lemari sampel. Selanjutnya ada skema ruang ganti pakaian, di mana untuk yang pertama itu ruang kelas F, dia itu berwarna abu. Untuk ruang produk non steril itu E atau D, dan ruang antara itu E atau D. Untuk ruang lepas baju dan step over bench itu pada C. Untuk ruang produk steril dan kelas C itu berwarna hijau muda, dan untuk ruang produksi steril dengan proses aseptik itu pada warna biru. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.